Ada video hari ini, saya akan menceritakan sebuah alur film, yang berjudul Fourth Place. Yang rilis tahun 2005, yang berasal dari Korea Selatan, yang pertama kali tayang, di Busan International Film Festival. Menceritakan tentang perenang anak yang berbakat, bernama Junho, yang tiap kali berkompetisi, selalu meraih peringkat keempat. Ibu Junho sangat terobsesi sekali, ingin anaknya masuk 3 besar, hingga ia menyewa seorang pelatih renang. Setiap kali berlatih dengan pelatih tersebut, Junho selalu mendapatkan pukulan dari pelatihnya, hingga sekujur tubuhnya penuh memar. Berikut ini, adalah alur filmnya. Film dibuka, dengan seorang reporter olahraga, yang bernama Kim Yong-hun, yang sedang makan bersama dengan seorang temannya, di warung makan pinggir jalan. Tiba-tiba, datanglah Kwang So, yang merupakan seorang atlet renang nasional, yang mencetak rekor Asian Games, di suatu kompetisi nasional di Korea Selatan, yang tidak lama lagi, ia akan dikirim untuk mewakili Korea Selatan, di Asian Games 1998 di Bangkok, Thailand. Mereka pun terlihat asik ngobrol satu sama lain, dan minum minuman, hingga mabuk sepanjang malam. Kemudian, 3 minggu sebelum Asian Games dimulai, Kwang So pun berniat pergi ke tempat pelatihan nasional, di kota Seoul, dengan menumpangi bis. Namun, tiba-tiba ia mengurungkan niatnya, untuk pergi, ketika melihat beberapa orang bapak-bapak, mengajaknya untuk berjudi. Hingga membuat ia lupa, akan kewajibannya sebagai atlet, untuk berlatih. Kwang So pun berpikir, dengan rekor Asia yang sudah ia cetak, membuat Kwang So tidak memprioritaskan dirinya, untuk berlatih terus-menerus setiap hari. Berhari-hari Kwang So tidak datang ke pelatihan, karena sedang asik berjudi, hingga menjadi hobi barunya. Asisten pelatih pun sering menelponnya, namun tidak digubris oleh Kwang So. Pelatih mereka pun marah besar, atas absennya Kwang So di pelatihan, mengingat Kwang So menjadi salah satu harapan Korea Selatan, untuk bisa meraih medali emas, di Asian Games, yang tinggal 2 minggu lagi. Pelatih mereka pun memutuskan seseorang, untuk menjemput Kwang So. Dan saat Kwang So tiba di pelatihan, pelatih pun langsung memarahi dan menamparnya. Tidak sampai di situ, kaki Kwang So pun harus menerima pukulan 100 kali, sebagai hukumannya. Ketika pukulan ke-17, Kwang So pun tidak tahan, dan ia pun marah, tidak terima atas perlakuan pelatihnya tersebut. Kwang So pun pergi dan memberitahukan, kalau ia memutuskan keluar dari pelatihan. Saat perhelatan Asian Games dimulai, Kwang So pun nampak menyesal. Ia pun kemudian melaporkan dengan reporter Kim Yong-hun, agar membuat berita, tentang dirinya yang telah mendapat siksaan, selama di pelatihan nasional. Namun bukannya mendapat dukungan, justru membuat namanya, tidak lagi dikenal di dunia olahraga Korea Selatan. Dan film pun beralih ke 16 tahun kemudian. Di mana Kwang So, berprofesi sebagai pelatih renang anak-anak. Kemudian, terdapat seorang ibu, yang sangat terobsesi, agar anaknya bisa mendapatkan medali, di pertandingan renang. Anaknya tersebut bernama Junho, yang setiap kali pertandingan, Junho tidak pernah masuk 3 besar, ia selalu mentok di posisi 4. Omelan ibunya harus ia terima, tiap kali kekalahannya. Namun, berbeda dengan ayahnya Junho, justru menyuruh Junho berenang hanya sebagai menyalurkan hobi berenangnya saja, dan jika menang, hanya sebagai bonus. Di pertandingan-pertandingan berikutnya, Junho tetap tidak berhasil meraih 3 besar, untuk mempersembahkan medali kepada ibunya. Membuat ibunya pun, berencana mencari pelatih baru, dengan bertanya dengan Ibu Harfat, yang anaknya sering di peringkat pertama. Ibu Harfat tidak ingin memberitahukannya, karena beralasan, tidak ingin Junho kenapa-napa. Namun, Ibu Junho terus memaksa. Terpaksa, Ibu Harfat memberitahukan pelatih, yang melatih anaknya tersebut. Mereka pun bertemu dengan Kwang So, yang merupakan pelatih, yang Ibu Harfat maksud. Ibu Junho pun menceritakan latar belakang Junho, dan alasan Junho ingin berlatih dengan Kwang So. Namun, Kwang So memiliki syarat kepada ibunya Junho, dengan memintanya untuk tidak diperbolehkan datang ke kolam renang, selama anaknya berlatih dengannya. Kwang So beralasan, kalau orang tua terlibat, mengakibatkan anak tidak bisa berkembang. Ibu Junho pun terpaksa mengiyakan, walau ia sangat ingin melihat perkembangan anaknya. Di hari pertama, Junho pun diantar ibunya untuk pergi berlatih. Junho pun menunggu Kwang So di kolam renang, namun dia tak kunjung datang. Junho pun memutuskan untuk menghubunginya, namun ternyata, Kwang So berada di warnet untuk bermain game. Di hari latihan pertamanya,
Junho hanya menghabiskan waktu dengan Kwang So di warnet. Hingga sebelum ia pulang, Junho membasahi rambut dan pakaian renangnya untuk mengelabui ibunya kalau ia telah selesai berenang. Di hari kedua pun, sama seperti hari sebelumnya, Junho seharian hanya melihat Kwang So bermain game. Ketika ia membasahi pakaian renangnya, Junho bertemu seorang anak yang sering meraih peringkat pertama di kejuaraan renang. Junho menanyakan kepadanya, bagaimana rasanya menjadi peringkat pertama. Anak tersebut menjawab, sangat menyenangkan. Dan anak tersebut pun langsung pergi. Membuat Junho semakin antusias untuk belajar. Di hari berikutnya, seperti biasa, Junho datang ke warnet. Kali ini dia memaksa Kwang So untuk berlatih di kolam renang, mengingat ada kompetisi yang harus dia ikuti bulan depan. Junho mengatakan, setidaknya Kwang So melihat dia berenang. Kwang So pun malah mengejek Junho. Hingga Junho yang kesal pun membalas, dengan mengatakan kalau, title Kwang So sebagai perenang jenius, yang sering dibilang orang-orang, hanyalah, omong kosong belaka. Kwang So marah dan langsung menyeret Junho keluar warnet, dan membawanya ke kolam renang. Dan menyuruh Junho berenang, tanpa menggunakan pengukur waktu di tangan Kwang So. Setelah pulang ke rumah, Kwang So memuji gaya renang Junho yang bagus, serta postur tubuh yang proporsional yang dimiliki Junho, dan meminta Junho untuk berlatih kembali, besok pagi. Keesokan harinya, saat Junho berlatih, tiba-tiba, dia dimarahi, dan menerima pukulan bertubi-tubi, di punggungnya, dari Kwang So. Hingga sekujur tubuhnya memar. Kwang So beralasan, kalau Junho tidak fokus, dan tidak mengikuti instruksi darinya. Ketika Junho pulang, Junho pun langsung ke kamar, untuk berganti pakaian. Namun, saat adik laki-lakinya yang bernama Kyo masuk ke kamar, Kyo tidak sengaja melihat memar di tubuh Junho, dan langsung memberitahukan ibunya. Saat Junho tertidur lelap, ibunya pun masuk ke kamar, untuk memastikan, dan melihat luka di tubuh Junho. Kemudian, hari-hari selanjutnya, Junho melakukan berbagai macam latihan-latihan berat, bersama Kwang So, yang melatihnya, dengan begitu disiplin. Suatu ketika, Junho tidak fokus berenang, dengan menyelam begitu lama, sambil bermain dengan pantulan cahaya matahari. Hingga membuat Kwang So marah, ia pun mengambil sapu, dan memukulnya berkali-kali di kaki Junho, dengan keras. Hingga kaki Junho, kembali mendapatkan luka memar. Setelah itu, sambil menggosokkan handuk di tubuh Junho, Kwang So pun menceritakan kepada Junho, kalau dulu, teman seangkatannya juga dipukuli oleh pelatihnya, sementara Kwang So tidak mendapatkan hukuman, karena ia telah mencetak rekor. Kwang So pun menyesal, dengan tindakan pelatihnya, yang tidak menghukumnya. Seandainya dulu ia dipukuli, mungkin Kwang So menjadi lebih sukses, dari sekarang. Hari pertandingan akhirnya, tiba. Terlihat di bangku penonton, ibu dan adiknya Junho memiliki harapan besar kepada Junho, untuk menang. Saat pertandingan dimulai, Junho pun berhasil memimpin di posisi pertama. Ibu Junho pun terlihat semakin antusias, menyaksikan pertandingan putranya. Namun di akhir pertandingan, Junho harus puas di posisi kedua, dengan selisih waktu yang sangat tipis, dengan posisi pertama. Junho dan keluarganya pun sangat begitu senang, dan menganggap Junho, sebagai juara pertama, karena hanya terpaut waktu yang sangat tipis. Namun tidak dengan pelatihnya, Kwang So kesal, dan menyuruh Junho agar fokus selama pertandingan, dan berjuang lebih keras lagi. Sementara itu, di rumah mereka, keluarga Junho melakukan perayaan, atas kemenangan Junho. Namun, secara tidak sengaja, Kyo, adiknya Junho, menceritakan tentang pemukulan, yang Junho terima dari pelatihnya. Yang sebenarnya, mereka rahasiakan dari ayah mereka selama ini. Mengetahui hal tersebut, ayah pun langsung memeriksa tubuh Junho, dan seketika membuat ayahnya sedih, ketika melihat bekas memar di tubuh anaknya. Hingga terjadi pertengkaran, antara ayah dan ibunya. Ketika istrinya memberitahukan, kalau Kwang So lah yang melatih anaknya, suaminya pun terkejut, karena suaminya merupakan reporter berita, yang pernah bertemu dengan Kwang So, waktu masih menjadi atlet. Pada suatu malam, ayah Junho menemui Kwang So, yang menyuruhnya untuk berhenti memukuli anaknya, dengan memberikan beberapa uang. Dengan catatan, kalau Kwang So masih memukuli anaknya, dia tidak segan, membuat laporan buruk tentangnya. Yang bisa saja membuat Kwang So, kehilangan pekerjaannya. Tanpa menjawab, Kwang So pun langsung mengambil uang, dan bergegas pergi. Besoknya pun mereka berdua kembali berlatih. Ketika latihan, Junho mencatatkan waktu, 2 detik lebih lambat dari biasanya.
membuat Kwang So kembali memukuli Junho. Junho pun sudah siap untuk menerima pukulan. Namun ketika hendak dipukul, Kwang So sempat-sempatnya menjelek-jelekkan ayahnya Junho. Tidak terima ayahnya dibicarakan seperti itu, Junho pun marah dan ia pun langsung pergi. Namun, Kwang So berusaha untuk mencegatnya, hingga terjadi kejar-kejaran antara mereka berdua. Junho pun keluar dari gedung, dan berlari sekencang mungkin di jalanan, dengan masih menggunakan pakaian renangnya, tanpa sempat membawa apapun. Dan Junho pun pergi ke kantor ayahnya, di mana ayahnya bekerja. Dan Junho pun menceritakan, apa yang telah terjadi dengan dirinya, kepada ayahnya. Hingga Junho memutuskan, untuk berhenti berlatih berenang. Mengetahui hal itu, ibunya pun sangat marah kepada Junho. Kemudian ayah Junho yang bekerja sebagai reporter, membuat berita tentang apa yang dialami anaknya, kepada media. Hingga membuat Kwang So, dipecat dari pekerjaannya. Sementara itu, ibu Junho memohon agar Kwang So kembali melatih anaknya, dengan mengancam agar Kwang So mengembalikan uang pelatihan yang mereka bayar selama ini kepadanya, kalau ia memilih berhenti melatih Junho. Kwang So pun tidak menghiraukannya, dan langsung pergi. Di pagi harinya, saat Junho dan adiknya ingin berangkat ke sekolah, mereka membangunkan ibunya, untuk meminta uang jajan. Ibu mereka pun hanya memberikan uang kepada Kyo, namun tidak kepada Junho. Terlihat, ibunya masih kesal terhadap Junho, Junho pun hanya diam, dan langsung pergi sekolah. Kemudian, ibu Junho beralih memprioritaskan pendidikan kepada Kyo, adiknya. Dengan memfasilitasinya, dengan berbagai macam les privat, agar Kyo menjadi anak yang berprestasi di sekolah. Suatu hari, Kyo pun mengeluh, dan memberitahukan kepada ibunya, kalau perlakuan ibunya terhadap dirinya, sangat membuatnya tertekan. Suatu malam, Junho pun diam-diam menyelinap masuk, untuk berenang di tempat pelatihannya dulu. Melihat anaknya yang tidak ada di tempat tidur, ibunya pun cemas, dan langsung mencari Junho. Ibunya pun berhasil menemukan Junho, di gedung tersebut, dan menjemputnya pulang. Di dalam mobil, sang ibu kembali menanyakan alasan Junho, kenapa dia kembali berenang, dengan menyelinap masuk ke dalam gedung. Junho menjawab, kalau ia menyukai renang lebih dari apapun. Namun, ibunya lebih mementingkan, menangnya saja, tanpa peduli kalau ia dipukul dan kesakitan, dan juga, ibunya lebih memilih kalau Junho mendapatkan pukulan, daripada ia di posisi keempat. Ibu Junho pun menangis, dan hatinya luluh, ketika mendengar jawaban dari Junho. Suatu hari, Junho pun mengikuti perlombaan secara diam-diam, tanpa diketahui oleh keluarganya. Dengan mengikuti Piala Presiden ke-57, cabang olahraga renang 200 meter. Dan pertandingan, dimulai. Junho dengan semangat, melompat ke kolam renang. Hingga pada akhirnya, Junho pun meraih peringkat pertama, di kejuaraan renang tersebut. Dengan usaha sendiri, Junho pun berhasil membuktikan, kalau berlatih tanpa kekerasan pun bisa berbuah keberhasilan. Asalkan, memiliki motivasi dan kepercayaan diri yang kuat, serta tidak berhenti untuk belajar. Dan film, selesai. Mungkin cukup sekian, untuk video pada hari ini, semoga kalian suka, mohon maaf jika ada terjadi kesalahan. Sampai jumpa, di video selanjutnya.